itu belum setengah kilo. Ayo tambahkan lagi terongnya. Tadi aku sudah menimbangnya kan, ini sudah setengah kilo. Setiap hari aku belanja di pasar. Hanya dengan sekali lihat saja aku tahu itu setengah kilo atau 1/4 kilo. Tambahkan lagi 2 terong. Tambahkan. Jangan Tidak, salah. ini sudah Gimana salah cukup. itu? Jangan curang begitu. Nah, itu baru benar. Apa kau akan membangun rumah dengan menghemat 2 terong? Ayo, Wanita masukkan tua. sini. Kenapa kau berisik di sini? Jaga sikapmu, bicara yang sopan. Ibumu yang tua. Keluargamu yang tua. Bicaramu lacak sekali, wanita tua. Sudah banyak hal yang terjadi tapi kau masih sombong saja. Baiklah, anak perempuanmu itu... Kalau kau mengganggu anak perempuanku, aku akan mencongkel matamu. Dan kalau kau mencoba untuk mempermalukannya, aku akan melakukan hal yang lebih buruk darimu. Jangan coba-coba untuk bermain-main denganku. Lepaskan! Sekarang aku akan memberimu pelajaran. Jangan katakan aku tidak akan bisa memperingatkanmu. Apa yang akan kau lakukan? Apa? Apa yang akan kau lakukan? Ayo katakan, apa? Kau penjahat kasar, tidak tahu malu. Kau berkeliaran memakai pakaian mahal berpura-pura sebagai pria terhormat. Kau pikir aku tidak tahu siapa kau, ha? Lepaskan, wanita tua! Jangan banyak bicara. Kalau kau bicara lagi, kau akan mati di sini. Ajit! Hati-hati kalau bicara. Kalau kau memang tahu apa yang baik untukmu, maka... Farsala! 2 menit. Aku hanya butuh waktu 2 menit untuk mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Siapa kau dan siapa ibumu. Aku tahu bahwa kau bisa melakukan hal yang sangat rendah untuk mendapatkan yang kau mau. Cukup! Cukup, Farsa. Kau terlalu banyak bicara. Kenapa? Kau baru tahu kalau kebenaran itu pahit? Baru beberapa menit yang lalu kau bersikap kurang ajar pada Bibi Safita. Sekarang apa yang terjadi? Ayo bicara. Kalau aku tidak bisa mengungkapkan apa kesalahanmu dan siapa dirimu, jangan panggil namaku Farsa. Nah. Kenapa lidahmu jadi terikat? Hah? Kenapa sekarang kau jadi diam begini? Hah? Bukankah tadi kau bersikap seolah-olah kau pria hebat? Saat mendengar yang sebenarnya lidahmu langsung kaku. Memalukan kau ini. Memalukan. Kenapa kau pergi? Dengarkan dulu kesalahanmu. Dengarkan sebelum kau pergi. Bukankah kau Farsa yang sama? Yang dulu bertengkar denganku di pasar ini juga. Kenapa hari ini kau ada di pihakku? Bibi, ini tentang prinsip. Saat itu aku melakukan apa yang aku rasa benar. Dan hari ini aku juga melakukan apa yang kurasa benar. Bibi coba pikirkan. Ajit itu seorang penjahat. Karena dia, keluarga kita jadi terpisah seperti ini. Dan karena itu, kakakku adalah menantumu, tapi dia tidak tinggal denganmu. Bibi, kau memang keras. Tapi sebenarnya hatimu baik. Aku sangat menghormatimu. Jadi kapanpun kau butuh bantuan, kau bisa beritahu aku, Bi. Aku permisi dulu. Tapi Vandita, kenapa kau menolak? 2 bulan yang lalu kita sudah memutuskan bahwa kita akan menari saat acara Gudi Patwa di kampus kita, iya kan? Lalu kenapa tiba-tiba kau berubah, Pandita? Apa masalahnya? Kau tidak sehat ya? Katakan pada kami. Oh tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya sedang tidak ingin menari. Kenapa kalian tidak mencari penggantiku saja? Tapi siapa yang bersedia melakukannya di saat terakhir? Kita ini tidak punya waktu untuk mencari yang lainnya. Dengar, aku mengerti masalahmu. Tapi aku tetap tidak bisa. Vandu, itu salah. Itu bertentangan dengan seni, nak. Mundur seperti ini sama dengan menghina kesenian. Dan pikirkan tentang masalah yang akan dihadapi oleh teman-temanmu itu. Bagaimana mereka bisa menyiapkan gadis baru untuk bisa menggantikanmu, nak? Apapun itu, Ayah. Aku tetap tidak akan menari. Dengar. Kalau anakku memang tidak mau menari, ya sudah biarkan saja. Kenapa kalian memaksanya? Carilah gadis yang lain. Besok Vandita akan datang ke acara itu. Tenang saja, dan aku sendiri yang akan mengantarnya besok.
Terima kasih, Kak. Kakak sudah memecahkan masalah kami. Baiklah, sampai jumpa. Iya. Baiklah, dah Vandita. Dah. Iya, dah. Kenapa kau takut pada Ajit? Kemarin pada saat kau ke kampus, apa yang terjadi? Manaf, Ajit itu pria jahat. Apa kau tidak mengenalinya? Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak akan melakukan apapun, dan aku tidak akan bisa membiarkannya. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, lalu kenapa kita harus berdiam diri? Manaf benar, Safita. Lagi pula, Ajit tidak akan berani melakukan apapun. Karena kita akan menemani Vandita ke acara itu. Iya, itu bagus. Pandita, sekarang katakan ya dengan senyuman. Ayo. Ayo katakan ya. Tuan Vinod, silahkan duduk. Tuan Vinod, kau adalah menantu Nyonya Rasika. Kami tidak ingin memperlakukanmu dengan buruk atau menghinamu di hadapan umum. Makanya kami memanggilmu kemari, Tuan Vinod. Kita bisa bicarakan baik-baik. Kita perbaiki dengan tenang dan mencari solusinya bagaimana. Semoga kau bisa bekerja sama. Dengar, aku di sini bukan sebagai ibu Manjusa, tapi sebagai ketua organisasi wanita. Dan sebagai ketua aku ingin mengatakan sesuatu. Vinod adalah menantuku. Aku sangat menyayanginya. Tapi benar kalau dia membuat kesalahan karena mengangkat tangannya terhadap Manjusa. Tidak ada suami yang berhak melakukan itu. Aku tidak setuju. Ibu benar. Aku membuat kesalahan dengan mengangkat tanganku terhadap Manju. Bagaimana bisa seseorang melakukan hal itu kepada orang yang sangat dicintainya? Dan sebelum kau mengatakan sesuatu kepadaku, maka sekarang aku minta maaf kepada Manju. Aku mohon, maafkan aku Manju. Dan jangan berpikir, permintaan maafku kepada Manju hanya untuk menghindari hukuman. Aku tidak akan menghindar dari hukumanku. Aku hanya minta maaf kepada Manju atas semua kesalahan yang telah kuperbuat. Tadinya aku berpikir kalau ini hanya masalah suami istri saja. Dan sebaiknya kami menyelesaikannya di rumah kami. Tapi mungkin aku salah. Kalau Manju ingin aku minta maaf padanya di depan umum, maka aku pasti akan melakukan. Aku bisa melakukan hal semacam itu untuk cintaku. Maafkan aku, Manju. Vinod. Maafkan aku. Dengar ya, besok aku akan datang ke acara itu. Iya, benar, aku akan ikut. Iya, sampai besok ya. Dah. Tidak, Vandita. Kau salah. Kau melewatkan ketukan dan langkahmu juga tidak cocok. Lalu bagaimana? Harusnya seperti ini. Hmm? Apa-apaan ini, Sravani? Dokter menasihatimu untuk beristirahat dan kenapa kau malah menari? Tingkahmu seperti itu tidak baik. Iya, Sravani, yang dikatakan Manaf itu benar. Sekarang kau hamil 6 bulan. Archana, tolonglah. Kau tidak usah ikut campur dalam hidupku. Manaf bisa memperingatkanku karena dia berhak. Kau tidak berhak apapun atas diriku. Kau juga tidak usah mengkhawatirkanku, mengerti? Sravani, dengarlah. Manaf, jangan khawatir.
Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Aku akan menjaga diriku dan juga bayiku. Jadi tenang saja. Kau tidak usah ikut campur dalam hidupku. Manaf bisa memperingatkanku karena dia berhak. Kau tidak berhak apapun atas diriku. Kau juga tidak usah mengkhawatirkanku, mengerti? Archana, aku benar-benar malu dengan apa yang dikatakannya. Aku minta maaf atas nama dirinya. Percayalah, Manaf. Yang aku katakan pada Sravani hanyalah... Archana, kau tidak perlu mengatakan apapun. Aku kenal dirimu, Archana. Dan aku tidak bisa berpikir buruk tentang siapapun. Sekarang, jangan menangis lagi. Dia tidak bisa beruntung karena tidak bisa menyadari cintamu. Kau tidak perlu menangis. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Besok di kampus Vandu ada acara. Tadinya aku ingin mengantarnya, tapi aku ada pekerjaan mendadak di bengkel. Aku tidak akan khawatir kalau kau sendiri yang menemaninya, Archana. Kau pasti bisa menjaganya. Tidak, Manaf. Besok kau harus pergi bersama Vandita. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Iya. Manaf, sebenarnya Vandita menyembunyikan sesuatu darimu. Apa? Iya. Hal sebesar itu terjadi, dan tidak seorang pun di rumah ini yang mau memberitahuku. Manaf, kami takut. Karena kami tidak mau kau menyakiti Ajit karena kemarahanmu. Ajit tidak bisa dimaafkan lagi. Dia ingin melihat apa yang bisa kulakukan. Manaf, dengarkan aku dulu. Tidak, Archana, kau jangan menghalangiku. Kalau aku tidak melakukannya, aku akan menyesali diriku sendiri. Manaf! Manaf! Kau? Manaf! Kau keterlaluan. Manjusa, Ibu! Manaf! Hei! Ibu! Manaf! Manaf, hentikan! Manaf! Manaf, Ajit. Kau akan melempar asam pada adikku. Manaf! Aku mohon padamu, lepaskan dia, Manaf. Aku minta maaf atas kesalahannya. Aku berjanji, adikku tidak akan pernah mengganggu adikmu lagi, Manaf. Ajit. Dengar, Ajit! ingatlah hari ini. Lain kali kakakmu tidak akan membantumu. Ajit! Ajit, kau tidak apa-apa kan? Ajit, hati-hati. Ajit. Kau terluka parah. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Ajit. Ajit, Manaf telah melakukan kesalahan besar dengan memukulmu.
Tidak ada pilihan, ibu akan menghukumnya. Manjusa, panggil polisi. Tidak usah, Bu. Tidak. Ini adalah masalah Manaf dan aku. Tapi... Polisi tidak perlu terlibat dalam hal ini. Aku terluka karena Manaf. Dan aku harus membalas lukaku ini. Tidak, Ajit. Jangan lakukan apapun yang bisa membuatmu... Ibu, sudah aku katakan. Aku sudah putuskan apa yang harus kulakukan. Archana sudah menamparku. Tapi Manaf, aku akan membalas pukulannya di tempat yang menyakitkan. Tidak usah, Kak. Ajit, Biarkan saja. Biarkan lukanya seperti ini. Semakin dia menyakitkan, semakin besar keinginanku membalas dendamku. Seluruh keluarga Manaf tidak lama lagi akan terbakar dalam api dendamku. Aku sudah ambil semuanya. yang di sini taruh lebih banyak lagi ya. Oh, Ada iya. apa? Bibi memaksaku memakan daun margosa. Oh, Rasanya pahit sekali. Aku tidak mau. Hei, lalu kenapa kalau pahit kau tetap harus memakannya kan? Hari ini aku tidak akan mengampunimu. Kau harus tetap memakannya. Tidak mau. Kenapa kau memaksa cucu kesayanganku? Dia anak yang manis. Ayo sana pergi. Ini untukmu, Ah, dan ini untukmu. Tuhan memberkati kalian. Aku harap pahitnya ini membuat kepahitan di antara kalian berdua hilang. Aku harap pertengkaran kalian berkurang di tahun ini. Dia yang soal memulainya, itu, itu Ya, dia. cukup mulai untuk duluan. hari ini ya. Ambil ini sayang. Makanlah. Tidak, cukup. Vandita, Manaf, keluarlah. Ini untukmu. Makanlah. Tuhan memberkatimu. Apa kau sudah menyiapkan dirimu untuk acara kampus? Paman yakin penampilanmu hari ini akan luar biasa. Manaf, ambil ini. Kenapa kau harus memakannya hari ini? Ayo makan. Iya, akan aku makan. Makan. Iya, makan nanti saja sekarang. aku makan. Ayo makan. Salam. Tuhan memberkatimu. Safita, Ya, di mana Strafani? dia di luar sedang membuat ranggoli. Oh iya. Strafani? Daun ini rasanya pahit sekali, Archana. Gula. Sulochana. Archana suka sekali roti manis. Apa kau tidak akan mengundangnya makan siang? Iya ibu. Ayo kita undang Archana. Setelah pertunangan itu, aku belum bertemu dia lagi. Sekarang aku akan menelponnya dan ibu bicara padanya ya. Halo. Kak Safita. Salam. Ini Sulochana. Aku mau mengucapkan selamat tahun baru untukmu. Dengar. Pada waktu itu kau datang ke rumah kami, mengundang kami, dan saat kami datang mengunjungi rumahmu, kemudian kau mengusir kami. Dan pada hari ini kau mengucapkan selamat tahun baru. Kak Safita. Tingkah lakumu itu benar-benar luar biasa.
Jangan berikan kami cinta seperti itu. Kalau kau ingin menciptakan keributan, lakukan bersama anakmu yang artis itu. Aku akan memanggilnya. Hei Nona, ibumu memanggilmu. Nah, bicaralah padanya. Halo? Archana, selamat tahun baru ya sayang. Selamat tahun baru juga. Apa kabar, Bu? Ibu baik. Kau bagaimana, nak? Aku baik-baik saja. Ini tahun baru pertama aku tidak ada di rumah. Aku sangat merindukan kalian. Kalian di rumah baik-baik saja, kan? Archana, kenapa kau tidak pulang, nak? Iya, Ibu. Aku... Selama kau tinggal di dalam rumahku ini, kau tidak boleh ada hubungan apapun, baik itu dengan ibumu atau keluargamu yang lain, atau mereka datang ke rumah ini. Kalau kau menyetujui syarat yang aku berikan ini, baru kau boleh masuk ke dalam rumahku ini. Tidak, Ibu. Hari ini aku banyak pekerjaan di rumah. Jadi hari ini aku tidak bisa pulang. Ibu bisa mengerti. Saat tahun baru, pasti banyak yang dikerjakan. Ibu akan kirimkan roti manis dan manisan untukmu. Vinod yang akan mengantarnya. Tidak, Ibu. Jangan menyuruh kakak. Maksudku, masih banyak makanan di rumah. Jadi tidak usah suruh kakak untuk mengirimnya kemari. Lagi pula, sekarang kakak dibutuhkan di rumah. Pasti ada banyak yang harus dikerjakan. Dan tidak usah mengganggunya. Baiklah sayang. Jaga dirimu baik-baik. Iya, Ibu. Sampaikan ucapan selamat tahun baru dariku untuk semua di rumah. Iya sayang. Aku tutup dulu. Baiklah. Ada apa Sulochana? Dia tidak akan datang. Salam Kak Sulochana. Salam. 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 Salam kakak. Salam. Harapan terbaik untukmu di tahun ini. Iya, sama-sama. Kakak ini untukmu. Salam. 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 Farsha, Tuhan memberkatimu. Selamat tahun baru, Farsha. Selamat tahun baru. Apa-apaan ini kakak ipar? Bukan hanya kakak yang ada di sini, aku juga di sini dan tahun baru juga berlaku untukku. Lalu kenapa kau tidak memberiku ucapan selamat juga? Faisali, aku baru saja mau menemuimu. Benarkah? Selamat tahun baru juga untukmu ya. Kau juga kakak ipar? Ibu, hari pertama di tahun baru ini adalah hari yang buruk bagiku. Lalu bagaimana aku bisa menghabiskan sisa tahunku sekarang? Ada apa, Manjusa? Ada masalah lagi hari ini? Untuk apa membicarakan masalah? Mereka membesar-besarkan semuanya di sini. Sejujurnya, Bu, aku sudah tidak betah tinggal di rumah ini. Ibu tahu, hari ini aku merasa aku ingin pulang ke rumah ibu. Apa yang bisa aku lakukan? Aku seperti bukan menantu di rumah ini. Walaupun terpaksa, aku tetap harus ada di rumah selama tahun baru ini. Manju, jangan seperti itu. Sebentar. Ibu akan memberimu ide yang hebat. Malam ini akan ada pesta tahun baru di komite perempuan. Datanglah ke sana. Kau akan merasa lebih baik. Dan selain itu juga, kau akan melihat betapa hebatnya ibumu. Tapi Bu, masalahnya aku bukan anggota komite perempuan. Tapi kau anak ibu. Itu sudah cukup. Benarkah? Jadi aku bisa ikut? Iya. Itu bagus. Aku mungkin mengalami siang yang buruk. Tapi malamku menyenangkan. Ya, sebentar. Bicaralah dengan Ajit. Sebentar ya. Ajit. Ini kakakmu. Hai, halo Kak. Aku ucapkan selamat tahun baru ya. Semoga kau selalu bahagia. Selamat tahun baru. Bagaimana keadaanmu, Ajit? Aku baik saja, Kak. Lalu, bagaimana keadaanmu? Hei Manju, ayo cepat keluar. Orang tua Satis datang. Untung kau datang, Vinod.
Aku tadi ingin memanggilmu. Ini telepon dari Ajit. Dia ingin mengucapkan selamat tahun baru untukmu. Bicaralah padanya. Tidak, jangan sekarang. Nanti saja aku bicara dengannya. Kau bicara saja dengannya dan segera keluar. Semua orang sudah menunggumu. Vinod, halo Ajit. Ada apa, Kak? Vino tidak mau bicara denganku ya? Tidak, bukannya begitu. Biarkan dia- saja, Kak. Tidak ada bedanya dia mau bicara denganku atau tidak. Bukankah Kakak sudah bicara denganku? Dan itu cukup untukku. Baiklah, sekarang bicara dengan Ibu ya. Iya, Manju. Jadi, rencana kita malam ini sudah pasti kan? Tempatnya aula resepsi Blue Diamond jam 7 malam. Oke? Baiklah, Bu. Dah. Dah. Ajit, apa rencanamu malam ini? Ini adalah awal tahun baru. Jadi aku akan melakukan sesuatu yang baru. Tapi sebelum itu, aku ingin menyelesaikan satu masalah yang lama. Ajit, Ya ampun Manaf, apa yang kau lakukan? Biar aku saja yang melakukannya. Biar aku sendiri yang melakukannya. Archana, terima kasih. Ada apa Manaf? Karena kau sudah menjaga Vandita belakangan ini. Manaf, Vandita itu adikmu kan? Apa yang istimewa kalau aku membantunya? Dan bukankah seharusnya kita saling membantu keluarga kita sendiri, Manaf? Mereka kesayangan kita. Tapi aku kehilangan hak untuk memanggilmu sebagai milikku. Aku tidak bisa menerima itu, Archana. Dan ada saat-saat aku benar-benar merasa rendah diri di hadapanmu. Manaf, sudahlah. Tolong, jangan berkata seperti itu. Tidak, Archana, tidak. Biarkan aku mengatakannya hari ini. Aku tidak bisa mengatakan hal itu belakangan ini. Biarkan aku sendiri yang bicara. Kau hanya tinggal di rumah ini selama 1 bulan. Dan kau tetap melakukan banyak hal untuk keluarga ini. Saat Ajit mencemarkanmu, kau tidak pernah mengatakan apapun. Tapi saat dia melakukannya pada Vandita, kau tidak melawannya. Manaf, walaupun setelah 1 bulan ini hubungan kita akan berakhir, itu hanya di mata semua orang. Hubunganmu denganku tidak akan berakhir. Aku bersamamu hari ini. Dan aku juga akan bersamamu sampai kapanpun. Aku tidak akan membiarkan Vandita mengalami apa yang kita alami. Kita bisa melindungi Vandita dari Ajit bersama-sama. Dan aku bersumpah kalau Ajit tidak akan bisa menyakiti Vandita lagi. Kalau dia berani melakukannya, dia akan berhadapan denganku. Dengar, Vandita. Masih ada waktu. Katakan pada ibu kalau kau tidak mau ke acara kampusmu. Ibu tidak akan biarkan siapapun memaksamu. Ibu, kenapa ibu selalu bicara seperti itu? Ibu, aku akan ke kampus dan ikut serta dalam acara itu. Kenapa ibu merasa akan ada hal buruk yang terjadi? Ibu dengar. Tidak akan terjadi apapun. Percaya padaku, Bu. Jangan khawatir. Semuanya tidak akan terlambat. Ayo. Ayo Vandita, ayo. Ayo, Sravani. Ayo. Manaf, ayo kita pergi.
Pergilah, aku akan menyusul. Ayo Archana. Vandita, kau sudah datang. Dari tadi kami sudah menunggumu. Syukurlah kau datang, Vandita. Semua masalah selesai dengan kedatanganmu. Ayo, sekarang cepat masuk dan kau pakai make up. Acara kampus kita akan segera dimulai karena tarian kita yang ketiga di dalam daftar. Ayo, semoga beruntung. Kau harus menari dengan baik. Kalau kau takut, lihatlah ke depan. Kami ada di sini bersamamu. Percayalah. Ayo. Manaf, kau tidak sedang memikirkan Ajit kan? Ayah yakin padamu, nak. Kau tidak bersalah membawa Vandita datang kemari. Bukankah kau sudah datang ke rumah Ajit dan menghajarnya? Ayah, aku... Kau juga benar soal itu. Orang seperti Ajit bisa diberikan pelajaran hanya dengan menggunakan cara kasar seperti itu. Ayah bersamamu. Jangan khawatir. Kita akan menghadapi apapun yang terjadi. Ayo, sekarang kita ke dalam. Acaranya akan dimulai. Ayo. Vandita. Vandita, maafkan aku, Vandita. Maafkan aku. Aku sudah membuat kesalahan besar. Maafkan aku, Vandita. Maafkan aku. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku tidak ingin melakukannya. Tapi aku bisa apa? Aku tidak bisa. Aku dibutakan oleh kemarahanku. Aku sama sekali tidak mampu berpikir, apalagi mengerti. Dalam keadaan seperti itu, aku memperkosamu, Vandita. Maafkan aku. Maafkan aku, Vandita. Aku malu. Aku malu pada diriku sendiri. Itu sangat jahat sekali. Apalagi pada gadis yang sangat baik sepertimu. Hanya penjahat yang bisa melakukannya. Dan penjahat itu adalah aku. Tapi aku tahu dan sadar bahwa kejahatanku tidak pantas dimaafkan. Dan aku tahu kejahatanku ini pantas sekali untuk mendapatkan hukuman. Sekarang aku lakukan saja. Aku siap mendapatkan hukuman. Tapi kau orang baik. Aku yakin kau akan memaafkanku. Iya kan? Vandita, kau mau kan memaafkanku? Katakan padaku. Katakan kau akan memaafkanku, Vandita.
Maafkan aku. Aku sudah membuat kesalahan besar. Pukul aku, Manaf. Kalau perlu bunuh saja aku. Aku tidak berhak hidup. Harusnya aku mati. Karena aku yang melakukannya, Manaf. Aku sudah memperkosa adikmu. Manaf, tolong maafkan aku. Maafkan aku, Manaf. Tapi percayalah. Semua yang kulakukan karena kemarahanku. Kau tahu kemarahanku? Karena aku punya teman yang buruk. Aku kehilangan kendali. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Tapi aku harusnya tidak memperkosa wanita. Tapi aku tidak tahu bagaimana aku bisa melakukannya. Maafkan aku, Manaf. Manaf, maafkan aku. Maafkan aku. Aku sadar sekali, Manaf. Dan aku tahu persis bahwa hidup wanita akan hancur karena ini. Dan dia tidak bisa menghadapi siapapun. Tapi Manaf, maafkan aku, Manaf. Maafkan aku. Ini fotonya. Ini fotonya. Ini adalah foto-fotonya. Ini foto yang aku gunakan untuk memerasnya. Tapi sekarang di depanmu, aku akan buang foto ini. Akan kubuang semuanya. Foto ini akan kubuang. Dia orang yang Iya, sama. dia tidak mengerti. Ternyata begitu yang sekali. Wanita murah. Terlaluan. Manaf, maafkan aku, Manaf. Maafkan aku. Vanita, maafkan aku. Vanita, maafkan aku. Ayo keluar. Ayo kita pulang. Ayo. Vandita, ayo kita pergi dari sini. Vandita. Vandita. Vandita, kok ini kenapa? Vandita. Kakak. Sudahlah, ayo kita pulang. Ayo, Vandita. Kalian semua sudah puas? Aku sudah berteriak sekuat suaraku agar Vanita tidak usah pergi ke acara itu. Jangan bawa dia ke kampusnya. Kalau dia tidak pergi ke kampus dan tidak ikut serta dalam tarian itu, surga tidak akan terjatuh. Ini tidak akan terjadi. Aku setuju, aku ini bodoh, aku sombong. Tapi apa kalian tidak berpikir, kenapa itu bisa terjadi pada Vandita? Katakan padaku, kenapa itu terjadi pada Vandita? Manaf, bukankah kau yang sudah memaksanya? Katakan pada ibu, kenapa sekarang kau diam? Kenapa kau tidak bicara? Bukankah kau yang meminta adikmu agar jangan takut? Lalu sekarang apa dia jadi berani? Ibu hanya mengatakan, kita ini orang biasa, kita harus takut pada orang seperti itu. Kalau kita tidak takut, maka hidup kita akan hancur seperti Vandita. Sekarang siapa yang akan menerima anakku? Siapa yang akan menikahi anakku? Lupakan tentang pernikahan. Orang akan mengacungkan jarinya kepadaku. Bagaimana Vanditaku bisa menahannya? Katakan bagaimana dia akan menghadapinya. Orang pasti akan mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh Ajit itu benar. Apa yang akan terjadi pada Vanditaku? Ibu, tenanglah dulu. Sekarang yang terpenting kita rawat Vandita dulu. Diam! Diam saja! Kau tidak usah mengatakan padaku apa yang harus atau tidak harus kulakukan. Kaulah penyebab dari semua ini. Kalau kau tidak masuk dalam kehidupan Manaf, semua ini tidak akan terjadi. Pertama-tama Ajit menghancurkanmu.
Lalu dia menghancurkan Manaf. Dan sekarang dia menghancurkan Vanditaku. Keluarga kami mengalami hal buruk sejak kau datang ke rumah ini. Selama kau ada di sini, tidak akan ada kebaikan yang terjadi pada keluarga ini dan tidak akan ada yang hidup damai di sini. Keluar dari rumah ini. Keluar sekarang dari rumahku. Keluar. Ibu, Ayo keluar. ibu. Ibu. Tidak Ibu. usah mencegah. Apa yang ibu lakukan ini benar. Jadi jangan ikut campur. Ibu akan melakukannya. Ibu akan mengusirnya dan kau diam. Ibu. Pergi. Ibu. Pergi. Keluarga kami mengalami hal-hal buruk sejak kau datang ke rumah ini. Keluar dari rumah kami. Pergi dari sini. Terima kasih. Silakan. Silakan. Aku suka sekali. Ibu juga. Ini sangat membantu kaum kita. Archana, apa yang kau lakukan di sini? Salam. Aku Archana Manaf Desmuk. Aku minta keadilan dari kalian. Ada apa ini Archana? Aku ingin membuat pengaduan atas nama adik iparku, Vandita. Anakmu Ajit telah menghancurkan hidup Vandita. Omong kosong apa ini? Bukan omong kosong, Ajit telah mengatakan hal yang memalukan. Dia datang ke kampusnya Vandita dan mencemarkan nama baiknya Vandita. Aku bicara dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada Vandita. Bukankah Bibi ketua komite perempuan? Kalau begitu katakan padaku, seorang pria yang tidak bisa menghargai seorang wanita, hukuman apa yang pantas untuknya? Katakan padaku, Bibi. Archana, kau pasti sudah gila. Kampus apa dan acara apa maksudmu? Dan kenapa Ajit ke sana dan apa yang dilakukannya? Kau ingin tahu, Kakak Ipar? Aku akan mengatakannya. Dengarkan aku. Bohong. Ini sebuah kebohongan. Gadis ini telah berbohong. Anakku Aji tidak menculik dan juga tidak memperkosa Vandita. Dan hari ini pun dia bahkan tidak keluar rumah. Jadi, tidak mungkin kalau anakku Ajit pergi ke kampus dan menciptakan keributan di sana. Tidak mungkin. Ada apa? Apa yang terjadi? Seorang gadis bernama Arjana datang. Dia mengatakan bahwa anaknya Rasika pergi ke kampus dan mencemarkan nama baik adik iparnya yaitu Vandita. Dan Kak Rasika tidak bisa menerima ucapannya. Itulah penyebab dari keributan ini. Dengar Archana. Yang dia katakan Kau? itu benar. Nyonya Kamat. Aku yakin sekali mengatakan hal ini karena semua itu terjadi di depan mataku ini. Bibi dengar itu? Saat Aji tidak bisa mempermalukan Vandita, dia menggunakan cara lain untuk melakukannya. Jika tidak ada pemerkosaan yang dia lakukan, maka untuk apa dia melakukan semua itu di hadapan kampus? Sekarang katakan padaku, orang tidak berguna seperti itu, yang sudah menghancurkan hidup seorang gadis, harus dihukum atau tidak? Ya, tentu saja dia harus dihukum. Rasika, lakukan sesuatu atas tindakan anakmu itu. Kalau tidak ada yang kau lakukan, kami yang akan mengambil tindakan. Baiklah. Aku butuh waktu 10 hari. Aku pasti akan melakukan sesuatu. Tidak 10 hari, Kak Rasika. 5 hari. Apapun yang kau ingin lakukan, lakukan dalam 5 hari. Kalau tidak, mundur dari jabatanmu. Setelah itu kami akan melakukan yang harus dilakukan. Sayang, adik iparmu akan mendapat keadilan.